Dan dengan demikian ia mulai membaca. Tulisan setumpuk itu adalah catatan Tandripala, gurunya yang pertama, tentang dirinya. Isi catatan itu lebih kurang sebagai berikut. Pada suatu sore yang suram dengan gerimis tipis, datang ke perguruan Tandripala 2 orang bocah, Temu dan Tanca. Guru itu bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian belajar di sini?" "Bapak Bangu Samparan." Siapa tidak mengenal nama Bangu Samparan, seorang penjudi yang lebih sering ditemukan di tempat perjudian daripada di rumah, seorang penjudi yang mengirimkan bocah-bocah untuk belajar. Dari penglihatan sekilas ia segera tertarik pada Temu. Ia seorang yang lincah, cerdas, matanya jernih, memancar, hanya tidak bisa tenang. Temannya Tanca sebaliknya, seorang yang tenang, juga cerdas, hanya tidak lincah, lebih tepat dapat dikatakan lamban. Dalam 3 bulan dua-duanya telah bisa baca tulis dan mulai mempelajari parama sastra Jawa. Kecerdasan mereka menyebabkan Tandripala ingin tahu tentang orang tua mereka. Bangu Samparan dipanggil. Tanca adalah anak petani biasa yang turun-temurun tinggal di desa Karangsetra. Hanya Temu yang tidak jelas siapa orang tuanya. Setahun kemudian Temu meninggalkan Tanca dalam pelajaran karena Tandripala menganggapnya telah cukup kuat untuk mempelajari Sansakerta. Ternyata anak itu mempunyai semangat tinggi dalam belajar. Ingatan dan kecerdasannya melebihi daripada yang diduganya. Sekali lagi ia panggil Bangu Samparan. Bagaimana cerita sesungguhnya tentang asal anak itu? Bangu Samparan mengulangi ceritanya yang dulu. "Bagaimana anak ini sampai menjadi anak pungutmu?" Sampai pada bagian itu Arok tersenyum. Ia singkirkan rontal itu dan melengkapinya dengan ingatannya sendiri. Dengan serombongan anak-anak desa Randu Alas, mereka melintangi jalanan dengan batang-batang pisang. Sebuah kereta tumapel dalam pengawalan prajurit berkuda terhenti di depan batang-batang lintangan itu. Rombongan itu ragu-ragu untuk menyerang, walau mereka tahu kereta tertutup. Dengan pengawalan demikian selalu membawa upeti emas dan perak ke Kediri. Keraguan-raguan mengakibatkan penyerangan itu gagal. Anak-anak itu terpaksa biar melarikan diri melalui jalan-jalan yang tak dapat ditempuh oleh kuda. Juga Temu melarikan diri ke jurusan barat. Ia mempunyai susunan otot kuat dan paru-paru lebih kuat lagi. Ia masih dapat membayangkan dengan jelas saat itu ia lari memasuki desa Karangsetra. Napasnya sudah hampir putus waktu ia tiba di sebuah ladang. 5 orang bapak beranak dilihatnya sedang mencangkul. Di belakangnya suara prajurit-prajurit itu ramai bersorak, menyuruh penduduk membantu menangkapnya. Memasuki desa ini, ia pasti tertangkap bila mereka dibantu beramai-ramai. Ia melihat sebatang pacul yang berdiri tak dipergunakan. Cepat ia ambil dan mulai ikut mencangkul. Suara sorak para prajurit itu semakin mendekat. Bapak dan 4 orang anaknya memperhatikannya, mengerti apa yang telah terjadi dan meneruskan pekerjaan mereka seakan tiada terjadi suatu apapun.
"Ya, kerja saja, tenang-tenang," kata bapak itu. Ia mencangkul dengan irama ayunan seperti yang lain-lain. Para prajurit pengejar itu memasuki ladang dan memeriksa mereka berenam, bertanya pada bapak itu, "Siapa saja semua ini?" "Anakku semua," jawabnya. Kemudian menuding ke jurusan rumah. "Dan itu rumahku." Para prajurit pengejar itu meneruskan pemburuannya dan tak kembali lagi. Tak lama kemudian datang seorang anak memikul air. "Kalau dia tidak aku suruh pergi mengambil air," kata bapak itu, "tak mungkin kau ikut mencangkul. Semestinya di sini juga kau tadi tertangkap." "Terima kasih Bapak." Sejak saat itu ia diambil anak pungut oleh Ki Bango Samparan. Ia mulai membaca lagi. Keterangan ayah pungutnya terasa agak berbeda daripada yang dialaminya sendiri. Dalam catatan Tantri Pala itu tidak didapatkan keterangan setelah anak yang disuruh mengambil air itu mengejak berkenalan. Ia ingat betul kata-kata Ki Bango Samparan waktu itu. Prajurit-prajurit itu kerjanya hanya memburu-buru kita, mengancam kita yang terlambat menyerahkan upeti. Mengapa kau dikejar mereka? Ia menceritakan duduk perkaranya. Betul, emas dan perak dalam kereta itu kita semua yang punya. Tidak ada salahnya kalau kita mengambilnya kembali, hanya tidak patut kalau dimakan sendiri. Perbuatan itu akan menjadi sama dengan perbuatan mereka. Ia angkat matanya dan menatap wajah Ki Bango Samparan. Ia senang mendengar seorang tua yang membenarkan tindakannya. Selama ini prajurit-prajurit Tumapel mengejarnya, orang-orang lain mengejang, anak-anak lain menjauhi, menganggap diri dan teman-temannya sebagai berandalan. Orang tua yang selama ini membenarkan tentu punya alasan. Hampir-hampir ia bertanya kalau bukan Ki Bango Samparan mendahului dengan seruannya, "Jagat Pramudita, mata apakah yang sedang memandang padaku sekarang ini?" Ki Bango Samparan mendekatinya dan memperhatikan matanya. Kemudian, "Ini bukan mata sembarangan mata." Disuruhnya semua anaknya meneruskan pekerjaan dan ia dibawanya pulang. "Tentunya kau lapar setelah lari-lari sejauh itu." Istri Ki Bango Samparan yang kemudian jadi ibu bungkutnya menjamunya. Ia makan dengan lahap dan dua orang itu memperhatikan dengan gembira. Setelah itu ia terjadi tanya jawab. "Siapa namamu?" "Orang memanggilku Sahaya si Temu." "Mengapa orang memanggilmu si Temu? Bagaimana orang tuamu memanggil?" "Tidak pernah." "Tidak pernah?" "Tidak ada yang tahu siapa orang tua saya. Saya sendiri pun tidak tahu." Jagat Pramudita, anak sekacap ini dengan mata bersinar seperti ini. Jagat Pramudita. Para dewa telah mengirimkan anak ini kepada kita, Nyi, katanya pada istrinya. Siapa tahu dia putra tunggal yang Brahma sendiri. Ia masih ingat Ki Bango Samparan sendiri berdiri di hadapannya dan mengaguminya. Pada waktu itu muncul seorang gadis kecil dan istri Bango Samparan mengatakan padanya, "Nah, ini kau mendapat abang baru, Temu namanya. Nah, Temu, ini saudaramu yang bungsu, si Umang." Memang semua itu
tidak ditulis oleh Tantri Pala. Ia tidak mengetahui, mungkin juga dianggapnya tidak penting. Dalam rontal itu disebutkan bekas gurunya telah bertahun-tahun mencari keterangan siapa sesungguhnya dirinya dan tidak pernah berhasil. Ia sendiri pernah ditanyai langsung dan ia tidak memberikan suatu padanya. Biarlah orang hanya tahu sampai pada anak pungut di Bangosampara. Tulisan Tantri Pala itu tiba-tiba menimbulkan perasaan terima kasih yang mendalam pada orang tua pungut itu, dan ia berjanji pada suatu kali akan membalas semua kebaikannya, juga pada semua saudara pungutnya, juga pada Umang si gadis kecil yang suka melebihkan jatah makanannya. Ia tersenyum, barangkali anak itu kini sudah mulai dewasa. Umang begitu sakit-sakitan ia dulu semasa kecil, dan ia ingat betul hari pertama ia tinggal di rumah keluarga itu. Umang masih menunggunya waktu Bangosamparan datang padanya dan berkata, "Semoga kau memang putra tunggal yang Brahma. Sini, biar beruntung aku hari ini." Dan diciumnya ubun-ubunnya. Keesokan harinya, Ki Bango datang di tempat kerjanya di ladang, langsung memeluknya dan mencium ubun-ubunnya, berseru, "Brahma putra, ya Brahma putra." Ia sorongkan pada genggamannya 5 buah mata uang perak dan dari masing-masing 1 catak, kemudian berjalan bergegas pulang. Dari saudara-saudara pungutnya ia mengerti Ki Bangosamparan adalah seorang pemain dadu. Apa artinya 5 catak untuknya? Ia bisa memegang dan memiliki ratusan kali jumlah itu. Yang 5 catak itu ia bagikan pada saudara-saudaranya, dan mereka menerimanya tidak dengan wajah gembira. Bahkan yang tertua dengan nada protes bersungut, "Apa sebabnya catak ini datang ke tangan kami melalui tanganmu?" Pada waktu itu juga ia mengerti mereka cemburu pada kasih bapak mereka kepada dirinya. Seorang pendatang yang tak menentu asalnya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan melakukannya lagi. Bertahun-tahun ia tinggal pada keluarga itu. Setiap hari ia bekerja bersama saudara-saudaranya. Bila Ki Bangosamparan pergi, ia pun pergi mengumpulkan teman-temannya di desa Karangsetra. Kembali ia memimpin mereka melakukan gangguan di pusat-pusat pengumpulan dana negeri Tumapel, mempersenjatai barisannya dan membangunkan dana sendiri dengan Tanca sebagai pengurusnya. Bertahun-tahun, berapa tahun, tidak lebih dari 3, dan cemburu saudara-saudara meningkat jadi 3 kali. Ki Bangosamparan semakin sayang padanya, hampir tak lagi turun ke sawah atau ladang, menjadi penderdadu dan selalu membawa pulang kemenangan. Semakin banyak yang diterimanya dan dengan sembunyi-sembunyi diberikan pada Umang. "Biar aku simpan untuk Kakang," sambutnya selalu. "Buat apa aku?" "Untuk kau sendiri." Dengan diam-diam Umang menyimpannya untuk dirinya, dan ia semakin terpikat pada budi bahasanya yang manis tanpa pamrih. Sayang, dia tidak rupawan, sering ia menyesali Umang. Cemburu saudara-saudaranya kemudian pecah menjadi kebencian waktu mereka menemukan simpanan Umang dan mulai memeriksanya. Dengan menangis, gadis itu mengadu pada Nyi Bangosamparan, mengakui itu milik temu yang disimpannya. Sekarang giliran datang padanya diperiksa mereka, "Dari mana catak sebanyak itu?" "Kami tahu
Kau datang kemari hanya badan berlapis selembar cawat. Kau curi dari mana harta sebanyak ini? Jangan katakan aku mencuri. Banyak orang yang menduga kau mencuri. Banyak pencurian terjadi. Biarpun tidak tertangkap, kami tahu kau sering pergi semalam. Sayang kalian, saudara-saudaraku. Apa yang disayangkan? Kami tak pernah menyayangkan pencuri. Tak pernah kami ceritakan pada siapapun kau pernah merampok kereta upeti. Tak perlu kau sayangi kami. Sekiranya kami tidak mengingat bapak kami, prajurit Tumapel akan datang membekuk kau. Sudah sejak pertama kali kau datang. Ki Bangu Samparan yang pulang dari Dadu menengahi. Ada apa ini rame-rame? Anak-anaknya mengadu. Ki Bangu Samparan yang menyadari ia lebih mengasihi Temu tak dapat mengatakan semua itu berasal dari hadiahnya, dan Temu dapat mengerti sepenuhnya. Melihat ketenangan, pembisuan hanya pandang mata tertuju padanya, dan suara sayup dari sedan Umang, ia mengangkat sembah pada ayah angkatnya dan bermohon diri untuk pergi meninggalkan mereka. Kau hendak kemana, Temu? Tanya Ki Bangu Samparan. Iya mak, anakmu ini datang kemari tanpa asal. Apalah salah pergi juga kemana saya tanpa tujuan? Ki Bangu Samparan tak mampu bicara. Umang menjerit dan menghampirinya. Kalau kakang pergi, bawalah saya. Kau masih kecil, Umang, tega ibunya. Dengarlah Umang, jangan ikuti aku. Kau masih kecil, simpanan itu adalah milikmu Umang. Tidak ada yang berhak selain kau. Barang-barang itu bukan dari curian, tapi dari pemberian seorang yang mengasihi kakang. Ia menyembah Ki Bangau dan istrinya, kemudian meninggalkan rumah itu sebagaimana 3 tahun yang lalu ia datang. Temu, jangan pergi dulu. Ia berbalik dan menghampiri ayah pungutnya. Dengan sopan, ia berdiri mengaku rancang. Barangkali para dewa telah menentukan kau harus pergi dari sini. Kau seorang anak yang cerdas, lincah, pandai, dan ingatanmu sempurna. Biar aku tuliskan surat. Ia menulis sampai 3 lembar rontal. Pergilah kau pada Bopo Tantri Polo di desa Kepundungan. Belajarlah kau baik-baik di sana. Kau seorang tani. Itu kau jangan lupa, biar kau sudah dibenarkan Bapak Tantri pula. Untuk meninggalkan rumahnya, kau harus selalu ingat, kau seorang tani. Untuk terakhir kali, ia dibuka dasternya dan dicium ubun-ubunnya. Belum lagi, jauh Umang telah terlepas dari pegangan dan memburunya. Ia berhenti untuk menyambutnya. Umang, ia merangkulnya dan terus menangis, minta dibawa ikut. Umang, mari aku antarkan pulang. Pada suatu kali, aku akan kembali mendapatkan kau, percayalah. Aku ikut. Kakak bilang tidak. Apakah kakang pernah berbohong padamu? Mari pulang, dan jangan pikirkan aku. Pada suatu kali aku akan datang. Aku ikut. Kalau kau tak mau dengarkan, tidak ada gunanya aku datang lagi nanti. Kau dengarkan atau tidak? Ia mengangguk dan masih menangis. Temu menggandeng membawanya pulang, menyerahkan pada orang tuanya. Kemudian ia pergi, diiringkan oleh tangis pilu gadis Umang. Anak itu mungkin sudah besar dan sudah melupakan aku, pikirnya. Ia pandangi sekelilingnya, berdiri meniup mati damar dan menyusul teman-temannya di pondok.
ia lihat mereka telah tidurnya. Dengan nafas bersaut-sautan, ia letakkan rontal hadiah itu di atas bantal, kemudian merebahkan diri juga. Sebagai terima kasih batin pada Yang Hyang Loh Gawe, sisa dari malam ini hendak dipergunakannya untuk mengenangkan kembali masa silamnya. Tantri Pala tidak mungkin dapat melengkapinya, hanya dirinya sendiri yang mungkin, dan dengan demikian memperbaiki yang kurang patut dan meningkatkan apa yang dianggap telah tepat. Ia tampilkan kembali umang pada mata batinnya. Mengapa anak itu lebih mengasihinya daripada saudara-saudaranya sendiri? Mengapa dia selalu melakukan segala yang bisa mendatangkan kesenangannya? Adakah secara naluriah dia telah mencintainya sejak semula? Ia tidak pernah mengenal cinta. Pada teman-temannya ia mendapat kesetiaan. Dari orang-orang yang lebih tua tidak pernah dibangun samparan dan istri mengasihinya. Tetapi umang, kasih atau cintakah yang ditaburkannya pada dirinya? Ia berjanji pada suatu kali untuk menemuinya dan mempertimbangkan sekali lagi bagaimana seharusnya ia berlaku terhadap dia. Kemudian Tanca ditampilkannya pada mata batinnya. Setelah meninggalkan rumah Bangu Samparan, ia pergi ke sawah. Didapatinya Tanca sedang mempersiapkan sawah ayahnya menjelang penghujan itu. "Tanca, aku akan tinggalkan Karangsetra ini. Aku ikut denganmu. Kau harus membantu keluargamu. Terserah padamu bagaimana aku harus membantu, tetapi aku ikut denganmu. Kemana kau hendak pergi?" Bopo Bangu Samparan menyuruh aku belajar pada Bopo Tantri Pala di Kapundungan. Kalau begitu aku ikut denganmu. Kau punya orang tua, mintalah restunya. Ia naik ke pematang, mengangkat pacul dan berangkat pulang. "Kau mau kemana sekarang?" tanyanya melihat Temu tidak menemaninya pulang. "Menemui teman-teman, aku susul kau nanti." Siang itu teman-temannya di Karangsetra mengepungnya dan ia memberikan nasihat agar tetap seia sekata seperti semula. Ia akan berikan petunjuk dari Kapundungan dan dimintanya semua saja membantu ayah Tanca, karena Tanca akan dibawanya pergi belajar. Di rumah Tanca, ia dapatkan temannya telah siap dengan bawaannya. Orang tuanya sangat gembira, anaknya punya keinginan hendak belajar pada guru Tantri Pala. Ia senang melihat temannya dilepas dengan rela dan restu. Di tengah perjalanan ke desa Kapundungan, Tanca memperlihatkan 2 catak perak pesangon dari orang tuanya. Ia sendiri mendapat pesangon rontal. Kemudian dibicarakan harta benda milik bersama yang disimpan dalam sebuah gua di hutan. Barang-barang itu takkan mungkin pindah tempat kecuali bila ada yang berkhianat. Kemudian mereka terdiam, membayang-bayangkan pengalaman belajar yang bakal datang. Ki Bangu Samparan benar. Dia kirimkan aku pada Bapak Tantri Pala. Aku pun benar mengikuti kau belajar. Ya, kita harus belajar, Tanca. Kalau tidak, kita akan begini-begini saja. Kita harus bisa tandingi mereka, bukan kalahkan. Kalahkan? Bisakah kita kalahkan mereka? Bukankah kita sudah sering mengalahkan mereka? Mereka tak pernah kalah, hanya kehilangan. Kita pun tak pernah kalah, tapi mendapat. Tapi kita belum pernah kalahkan mereka. Kita sering kalahkan mereka, hanya mereka terlalu banyak dan kita terlalu sedikit. Kekuatan mereka tak habis-habisnya dan kita terbatas. Maka kita akan belajar, Tanca. Kemudian kita akan tahu lebih banyak, mengalahkan lebih gemilang. Kalau kau menang,
kau akan jadi raja Temu. Kau akan jadi patihku. Selama ini aku telah jadi patihmu. Temu tertawa terbahak juga Tanca. Kemudian, hanya kekecilan Tanca. Jadi kita belajar untuk bisa besar-besaran. Sekali lagi Temu terbahak tawa, kemudian lari mendahului dan Tanca lari mengikuti seperti tumitnya sendiri. Ia menengok untuk melihat Tanca. Dari sinar pelita itu, ia lihat pemuda itu tidur dengan mulut dan tabuk mata setengah terbuka. Betapa jelek kau kalau tidur seperti itu. Ia tutupkan selembar kain pada mulutnya. Nah, begitu kau kelihatan lebih patut, ia bisikkan pada telinganya. Patih Tanca, aku perintahkan padamu untuk bertemu dengan Ki Bango Samparan dan persembahkan padaku bagaimana keadaannya dan Nyi Bango dan Umang. Ia tersenyum-senyum kembali ke ambinya, kemudian meneruskan tinjauannya pada masa lalunya.